Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Tipu manis PT Akumobil. Kita masih akan berbincang mengenai hal tersebut. Saya kembali ke Kang Rian dan juga Pak Wasmin. Namun terlebih dahulu saya ke Pak Wasmin. Pak Wasmin, jadi memang adanya dalam tanda kutip mungkin keuntungan yang nanti akan didapatkan itu yang dimanfaatkan oleh pelaku sendiri. Nah sebetulnya juga para pelaku ini sebetulnya apa yang mendasari juga yang akhirnya mereka melakukan tanda kutip kejahatan tersebut? Apakah memang sudah mungkin wataknya atau seperti apa nih Pak Wasmin? Untuk kasus Akumobil ini saya lihat memang agak lebih berani ya, karena benar-benar show up, dia benar-benar di tempat publik gitu ya. Kalau yang penipuan mirip seperti ini kan sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang pakai sistem network marketing dia. Jadi keuntungan yang besar itu dijanjikan di level pertama, nanti diambil dari yang rekrutmen berikutnya. Kalau ini hanya beda dari satu event ke event lain. Jadi satu event nanti ada yang daftar, dapat mobilnya akan ditanggung dari uang event-event berikutnya. Nah, mentoknya biasanya penipu itu mentoknya ketika uang atau event itu nggak berhasil pada satu titik, dia mulai mentok. Atau supplier-supplier yang dia harapkan tidak pada tepat waktu. Nah, krisis kepercayaan itu mulai muncul gitu. Nah, disitulah apa yang terjadi di beberapa investasi bodong seperti ini. Oke, baik. Saya kembali ke Kang Rian. Kang Rian, dari total mungkin teman-teman yang akhirnya membentuk komite lah seperti itu, ada berapa total korban yang saat ini sudah tercatat? Jadi untuk saat ini Pak, kita dari komite, grup komite konsumen ini telah mencatat, bahkan pada saat kejadian tanggal 31, istilahnya demo ya Pak, padahal itu bukan demo, kita diundang, saya ada di lokasi, dan saya mencatat melalui adminnya kurang lebih untuk total keseluruhan Pak yang daftar yang melunasi itu 1.761 yang melunasi. Nah untuk yang telah pemberi unit, karena unit pun sudah keluar, sudah ada yang dapat, total kurang lebih 271 unit yang telah terrealisasi kepada konsumen, yang membuat kita yakin. Nah di luar itu ada juga yang mengajukan refund yang telah terrealisasi sekitar 148 orang yang refund. Nah, kurang lebih ada sekitar 1.348 lagi sisa korban Pak yang belum terrealisasi unit. Nah, itu di luar itu pun ada lagi, itu baru mobil Pak. Ada juga ini data bahwa yang ikutan motor juga sekitar 408 unit yang belum terrealisasi unitnya Pak. Itu data yang saya ambil dari adminnya langsung. Ini jumlahnya sangat fantastis pemirsa, bahkan sampai ribuan seperti itu, dan motor bahkan sampai ratusan orang yang menjadi korban. Dan saat ini bagaimana proses di pihak kepolisian sendiri dari perkembangannya Kang Rian? Pada saat ini memang setelah kemarin kita istilahnya pada saat di tanggal 31 kita kan diundang Pak. Jadi mohon diklarifikasi ya Pak. Kita tidak demo pada saat tinggal 1, kita tidak ricu. Nah, pada saat tinggal 31 kita diundang Pak jauh-jauh hari pada konsumen itu untuk pembayaran refund. Di tanggal 31 kurang lebih 542 orang yang diundang. Datanglah ke situ, dan ternyata tanggal 31 Direktur Keuangannya Akumobil tidak mengeluarkan uang sama sekali. Tidak ada realisasi. Tidak ada realisasi refund sama sekali. Nah, makanya itu membuat ricuh, dan untuk saat itu diamankan Pak tinggal 31. Besoknya ternyata Direktur Utama inisial BJ ini dia datang subuh-subuh datang ke Mapores Tabes Bandung. Nah, untuk istilahnya bertanggung jawab lah Pak. Kita harap seperti itu ya Pak ya. Dan untuk sampai saat ini memang prosesnya beliau udah di dalam proses penyidikan kepolisian. Nah, status BJ itu sekarang jadi tersangka. Nah, pada saat ini kita sebagai konsumen memang berharap tujuan utama kita ialah tetap ingin realisasi unit Pak. Tujuan utama kita untuk realisasi, realisasi refund kembalinya uang secara utuh dari pihak Akumobil melalui Direktur Utamanya. Nah, beberapa metode kita telah jalani, diantaranya metode non-litigasi, yaitu secara mediasi, secara by person. Bahkan kita sempat menemui BJ sebagai Direktur Utama, dan udah ada tanggapan juga dari dia Pak, bahwa dia memang sudah siap untuk realisasikan refund. Akan tetapi pihak kepolisian itu menolak Pak, karena kan dia udah jadi tersangka, mau kembaliin uang dari mana? Ya mudah-mudahan aja ada cara lain Pak. Bagaimana caranya BJ ini bisa mengembalikan uang kita semuanya sebagai korban Pak. Baik, Kang Rian, ini
Total Kang Rian sendiri rugi sampai berapa juta? Sekitar 100 lebih Pak. 100 juta lebih. Dan Baik. motor juga. Baik, saya ke Pak Wasmin. Pak Wasmin, ini sebetulnya apa yang harus dihindari terutama masyarakat agar tidak tergiur hal seperti ini kembali? Ya, tadi dari awal bahwa penipu itu memanfaatkan sisi keserakahan dalam hal ini mengejar kenikmatan dan sisi ketakutan bahwa hal ini mengejar kepedihan, menghindari kepedihan. Penipu-penipu itu pasti akan menggunakan itu untuk keserakahan. Dia akan pakai iming-iming hadiah, iming-iming bonus, iming-iming naik jabatan, iming-iming diangkat jadi PNS gitu. Karena waktu itu juga pernah iming-iming angkat jadi PNS, ada orang dalam ternyata pas dicek ke dalam nggak ada. Atau ketakutan, menebar ketakutan berupa akan dimutasi, ketakutan akan anaknya atau apa, sehingga ketika orang tergiur dengan kenikmatan dan takut dengan kepedihan, dia akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Padahal sudah tahu bahwa itu nggak rasional. Misalnya Kang Rian tadi sudah nggak rasional nih, ini sudah nggak rasional. Tapi pinternya ini penipu ini dia malah di hari H menggunakan realisasi mobil ya. Jadi saudaranya lagi ada temennya yang bukan drama ya, bukan. Nah, tapi kita tahu bahwa ini kan sebetulnya investasi. Investasi. Jadi perlu diketahui dana yang masuk itu adalah dana yang akan dipakai oleh penipu ini untuk semacam investasi atau apapun gitu. Sebetulnya ini kalau dikatakan sebagai bisnis yang berjalan lancar, kalau dia bergulir sesuai skenario si penipu ini, aman-aman aja sebetulnya sampai bulan keberapa akan aman. Tapi seringkali tetap ada titik kena batunya dia. Titik kena batunya itu. Titik kena batunya itu yang akan dirasakan oleh konsumen-konsumen berikutnya. Kalau konsumen awal udah sempat dapat realisasi. Kalau investasi dia udah sempat dapat uang tuh. Tapi konsumen-konsumen berikutnya itu yang sudah konsumen akhir yang menjadi korban ya. Oke, baik. Kita tahan kembali Pak Wasmin dan juga Kang Rian, dan pemirsa tentunya kita masih berbincang mengenai tipu manis PT Aku Mobil. Tetaplah bersama kami.